Oke, nggak usah banyak bacot. Mungkin dari yang lu lihat di thumbnail atau judul video ini bakal jadi match yang seru buat dianalisis. Tapi gue mau ngasih tahu dulu ke lu pada kayak biasa dari awal, ancang-ancang kayak biasa ya kan, karena ini yang dibahas kan match tim gede nih. Gue bukan analis, gue bukan coach, gue bukan pro player, bukan mantan pro player, gue public sama kayak lu pada. Jadi nggak usah ekspektasi apa-apa di konten ini. Simpelnya kayak gini nih, kalau lu emang pengen nonton konten ini, ya udah nonton. Kalau enggak ya udah enggak. Jangan nonton video ini terus lu kesel sendiri karena lu nganggap gua so tahu, karena emang dasarnya konten ini emang konten so tahu. Kalau nggak so tahu ya gua nggak bisa bikin konten ini dong. Dan ini kayak bakal jadi konten yang lama banget. Langsung aja nggak usah banyak bacot. RRQoc versus Onyx PH. Ini match upper bracket, jadi kalau misalkan tim yang kalah di match ini itu masih ada lower bracket. Jadi gue nggak tahu ini kedua tim tuh mainnya all in apa enggak, karena ya masih ada nyawa kedua gitu kan. Dan di sini gue bahasnya di game ketiganya cuy. Karena kalau gue bacot dari game 1, game 2 mungkin bakal kelamaan banget. Lu juga bosen liatnya. Gue bahas game ketiga juga karena banyak pelajaran yang bisa diambil di match ini. Dan di sini skornya udah 2-0. RRQ ngambil first pick lagi. Jadi total 3 game RRQ ngambil first pick semua. Gue juga nggak tahu kenapa, dan gue juga nggak tahu sistem ngambil first pick second pick di M3 ini tuh kayak gimana. Intinya RRQ first pick terus. Langsung aja ke draft picknya. Ben-benan RRQ ban Beatrix, Selena, Chow. Beatrix ini udah 3 kali RRQ ban Beatrix. Gue sebenarnya nggak ngerti banget kenapa Beatrix di ban. Mungkin biar mid lane-nya Onyx PH nggak kuat-kuat banget. Karena bisa lu lihat juga di game-game sebelumnya, di match-match yang sebelumnya, Onyx PH tuh playstyle-nya mau main hero apapun, mid lane-nya Onyx PH selalu agresif. Si Hatred yang mainin, selalu hero-hero mid lane yang agresif. Contohnya si cabi-cabian ini. Apalagi kalau misalkan dia dikomboin sama Rafa, tuh malesin banget. Selena, ini hero powernya Baloyski, sempet dilepas juga di game pertama dan itu ganggu banget. Jadi bisa hitungannya ya respect ban lah di match ini. Chow juga respect ban dari 2 game yang sebelumnya. Dipakai sama Hatred di mid lane dan itu buat nge-pick off-nya enak banget, buat julik-julik orang di mid lane enak banget. Terus juga orang-orang sekarang biasanya kan main Chow di mid pakainya emblem tank tuh. Terus build-nya juga semi tank gitu. Ini doi emblem assassin build damage cuy. Out of the box banget. Dan RRQ sebenarnya di game kedua udah nyoba nge-counter gameplay Chow-nya pakai 4 purify. Cuma emang di sini Chow-nya Chow damage kan. Jadi kalau misalkan lu ditendang walaupun lu pakai purify juga damage-nya tetap masuk. Jadi ya ngeselin. Ban. Onyx PH ban YP, Haya, Pakito. YP, hero signaturnya Clay. Bisa dilihat juga dari turnamen atau game-game sebelumnya, RRQ itu selalu prioritasin YP. Pokoknya biasanya RRQ itu kalau misalkan YP lepas, YP yang bakal di first pick. Ban YP juga lu tau sendiri lah, gue udah sering bilang biar kalau misalkan Onyx PH pengen main MM, ya harus ban YP-nya. Biar kalau war MM-nya gak kena slow, gak kena zoning sama ultinya YP yang becek-becek gitu. Sama YP juga hero high ground, ngeselin lah buat ditembusin high ground-nya. Haya, gue juga gak ngerti banget kenapa ban Haya. Cuma kalau misalkan di game ini ban Haya itu guna banget, karena kalau misalkan Onyx PH mau pakai MM atau mage positioning, di game ini kan dia pakai Nathan sama Parsa tuh. Jadi ban Haya ini biar Parsa sama Nathannya tuh enak lah, nggak di-lock sama assassin nggak jelas kayak gini. Tapi ya nggak tau lah, soalnya ban-banan Onyx PH 3 game itu sama semua. Pakitot, hero powernya Albert sama R7. Jadi kalau misalkan dilepas ini bisa jadi flexible pick buat RRQ. Ntar Onyx bingung sendiri kalau misalkan Pakitot di pick sama RRQ, Pakitotnya mau ditaruh mana. Dari match-match sebelumnya RRQ juga sering banget mainin Pakitot jungler, jadi ya bakal susah lah kalau misalkan Kairi, jungler yang Onyx PH itu pengen pakai assassin. Karena assassin ketemu Pakitot biasanya bakal ribet tuh assassinnya. RRQ first pick ngambil Uratot. Nah ini nih yang bikin public teriak-teriak nih nyalahin draft. Karena first picknya Uratot ini nih kayak, kenapa pick Uratot? Kenapa nggak pick Nathan gitu? Padahal di rank Nathan kalau lepas ya orang-orang langsung sange buat pick. Di sini gue nggak tahu pastinya kenapa lepas Nathan cuy. Tapi kalau menurut gue sih biar Kairi nggak dikasih main assassin gitu. Soalnya power picknya Kairi, junglernya Onyx PH itu kan mainnya assassin tuh. Bisa lo lihat juga di 2 game sebelumnya Kairi tuh main Lancelot, main Link itu nggak manusiawi. Jadi kasih aja lah Nathannya. Siapa tuh bakal di pick kan sama mereka. Tapi kan Nathan bisa gold lane. Ya nggak tahu, kalau dilihat dari game-game Onyx PH yang sebelumnya mah Nathannya selalu dijunglerin cuy. Jadi mungkin aja di sini bakal diambil sama Onyx dijadiin jungler juga. Nah balik lagi ke Uratot ini nih. Uratot juga bisa nutupin Nathan gitu di war.
Karena kalau misalkan Onyx pick Nathan, nah si tower berjalan ini, Uratot ini tuh bakal nebe-nebein Nathan ya gitu. Sebenarnya nggak nge-counter banget, karena damage Nathan kan nggak peduli tuh sama magic defense lu pakai item-item defense juga tetap bocor gitu. Tapi ya lumayan lah ditahan pakai Uratot ini, biar dia dipukulin depan, teman-temannya bebas di belakang. Di game 2 sebelumnya, Uratotnya Dlarsky itu juga nyebelin banget, bisa nutup-nutupin nutupin Bangsin, nutup-nutupin Clay juga kan pas main Loi. Jadi ya pick Uratot ini biar nggak di pick Onyx Pia juga. Onyx pick Parsa Nathan. Parsa, lu udah tahu kan ini counter MM. Jadi kalau misalkan RRQ pick MM bakal mencret MM ketiban ultinya Parsa. Jadi ya pick Parsa biar RRQ susah kalau mau main MM. Selain itu juga Onyx kan di sini pick Nathan juga nih. Nah pick Parsa di sini biar RRQ nggak pick Parsa gitu. Jadi Nathannya tuh nggak diganggu sama Parsa. Soalnya udah pasti kalau misalkan Parsa dilepas, RRQ bakal pick Parsa aja buat ngezoning Nathannya kalau di war. Diamanin dulu lah Parsa ya. Nah Nathan, ini gak usah gue jelasin lah ya, masa harus gue jelasin. Hero OP ya kali gak di-pick. RRQ pick Aldok Lenstoth. Ini pick Aldok sebenarnya bagus karena bisa buat nabrak Jablay sama Jamet itu tuh yang di-pick sama Onyx. Soalnya kalau misalkan RRQ pakai MM, di sini kan masih ada MM nih, masih ada Broto, ada Clean yang lepas. Itu tetap nggak bisa cuy, soalnya Onyx ada Parsa sama Nathan juga. Mau adu jarak nembak ya tetap kalah. Terus kayak Aldok juga buat late game boleh lah, kayak menjamin juga gitu, biar kalau main late gak ketar-ketir. Late game bos. Terus yang ketiga alasan pick Aldok adalah karena ada Aldok nih punya skill yang bisa open map global gitu. Jadi buat setup, buat pengen ngelakuin something atau ngeliat posisi musuh tuh lebih enak. Dan hero kayak gini nih, kayak Aldok, kayak Yusinsun tuh bagus banget buat di turnamen sekarang cuy. Buat buka-buka map, buat enak lah pokoknya. Lance di pick karena hero-hero Onyx itu kan hero-hero tipis yang di belakang tuh. Jadi kalau misalkan ditangting, mereka gemeter. Kan kita lihat tadi Onyx PH pakai Nathan tuh. Dan Nathannya juga masih belum tahu jadiin jungler apa gold lane. Jadi pick Lance juga buat nutup hero jungler yang mau dipakai Onyx gitu. Soalnya Lenstoth ini tuh salah satu hero powernya Kairi. Ini juga alasan kenapa game kedua RRQ lebih pilih Lenstoth dibanding Link, karena emang Kairi kalau pakai hero ini licin banget cuy. Tapi Linknya juga jago sih. Ya intinya hero powernya Kairi lah. Tapi karena Albert pick hero ini, public juga pada ribut kan di live chat kayak kenapa nggak Link? Gue juga nggak tahu sih, tapi ya mungkin karena kalau Link kan hero powernya di mid ke late game tuh, sedangkan RRQ kan picknya udah Uratot sama Aldok tuh yang late game juga dua-duanya. Ntar kalau misalkan late game semua kayak epic dong, tunggu late game bos. Jadi mungkin pick Lenstoth ini biar Linknya ada yang gendong lah. Tapi kan Link Albert tot, ya gue juga tahu Link Albert, cuma ya udah di pick lah aja, gimana dong. Onyx PH pick Harit. Nah ini pick Harit juga buat nge-counter Aldoknya. Soalnya bisa lo lihat juga di game yang pertama, Haritnya Marky itu ngeselin banget. Soalnya skill 1 Aldok yang nonjok itu kan kadang suka nonjokin angin tuh kalau misalkan musuhnya pecicilan. Harit nih pecicilan banget di war. Susah kalau misalkan di lock sama Aldok ya. Terus di sini kayak Onyx PH pede banget pick Harit karena Tante Esme-nya nggak dipakai sama RRQ. RRQ pakai XP lane-nya Uratot, jadi ya pede lah nggak counter. Ban-banan lagi, Onyx ban Ruby karena Ruby bisa jadi roamer, RRQ juga belum ada roamer, jadi Ruby ini di ban biar nggak kayak game 2 tadi tuh bisa nyulik-nyulik. Dia tinggal pakai item rom ngilang, terus flicker, ulti, ngebacok Parsa sama Nathannya, ngegangguin Haritnya Paswar juga. Pokoknya Ruby ngeselin banget lah buat gameplaynya Onyx yang team fight banget. RRQ ban Yuzong. Di sini ban Yuzong karena Onyx pertama belum ada XP lane, terus juga karena RRQ belum pick mage mid laner. Dan ban Yuzong di sini tuh biar RRQ tuh bisa pick magenya bebas gitu. Mau mage yang mekanik kayak bisa kocek-kocek kayak Kagura, mau mage yang berdiri kayak Loi, mau mage yang jaga-jaga posisi kayak Dede Lunok, itu biar bebas milihnya RRQ gitu. Karena biasanya kalau ada Yuzong, mage-mage yang berdiri, mage-mage yang positioning, itu kalau disundul Yuzong palanya geter cuy. Bakal di lock terus lama Yuzongnya. Dan intinya susah main. Jadi ban Yuzong di sini biar RRQ pilihan magenya bisa banyak. Onyx ban Dede Lunok. Ini Onyx ban Dede Lunok juga karena Onyx kan hero yang di-pick hero-hero lembek semua tuh. Mereka belum pick hero-hero badak. Nah, ban Dede Lunok di sini tuh biar ntar pas Onyx udah ngambil hero-hero badaknya Onyx bakal susah di-burst karena nggak ada Dede Lunok ini. Sama Clay kan juga lu tahu sendiri kan Lunoknya kayak gimana.
RRQ ban Thomas. Masih sama kayak Yuzong tadi, ini ban Thomas juga buat ngurangin pilihan hero XP lane-nya Onyx. Dan fun fact juga ya, dari dulu tuh Thomas yang Filipin ngeri-ngeri cuy. Kalau lu ngikutin MPL Filipin dari dulu, lu udah pasti tau lah. Zaman-zamannya Indo masih first pick Harit, first pick Lunok, Filipin udah first pick Thomas. Dan gameplaynya juga cocok kalau misalkan Onyx pick Thomas, karena lu lihat sendiri, game 1, game 2 tuh mainnya tabrak-tabrakan terus gitu. Di lane juga Thomas kuat banget, bisa bikin Uratotnya R7 kewalahan. Tapi kenapa di sini RRQ nggak ban Tante Esme gitu? Kan Tante Esme juga kuat gitu buat landing rawan Uratot, di war juga ganggu, nggak bisa dipers gampang juga. Nah di sini kenapa RRQ nggak ban Tante Esme? Karena lu bisa lihat dari hero-heronya Onyx yang udah di pick itu tuh magic damage semua, mage semua. Jadi kalau misalkan mereka pick Tante Esme, ya mereka bakal maruk banget 4 mage cuy. Ntar RRQ kayak enakan gitu, kayak tinggal bikin magic defense yang banyak. Jadi ya udah di sini RRQ ban-nya itu 2 hero XP lane physical, Yuzong sama Thomas. Taunya Onyx tetep pick Tante Esme. Tante Esme sebenarnya buat XP lane sekarang oke banget. Dia di lane lawan Uratot juga oke, di war juga enak. Cuma karena ini 4 mage di Onyx, jadi menurut gue ini greedy banget sih. RRQ pick Loi Alkufur. Nah ini Alkufur di pick buat nge-counter Haritnya, biar pas Harit ulti itu kejedot-jedot sama bijinya kan. Terus juga biar Onyx nggak pick hero ini juga, karena Onyx juga belum ada roamer kan. Kalau Onyx pick Kufra, ntar Albert pakai lansanya nggak bebas. Nah kalau Loi, banyak yang bilang Loi ini katanya ngapain pick Loi gitu. Itu musuhnya padahal ada Esme, shieldnya bisa diisep. Itu ada Nathan, ada Parsa, mau adu jarak. Loi kurang jauh skillnya cuy. Banyak yang beranggapan kayak gitu, padahal ya nggak gitu juga. Kayak menurut gue pick Loi di sini bagus karena Onyx kan belum pick roamer tuh, dan kita nggak tahu siapa roamernya Onyx ntar. Onyx bisa pakai healer, bisa pakai Estes atau Rafa gituan kan. Nah pick Loi di sini biar mereka kesusahan kalau mereka pengen pakai healer gitu. Kalau mereka maksa, soalnya main healer itu kan harus tempel-tempelan tuh, kadal-kadalan terus. Jadi pick Loi di sini tuh biar Onyx kalau maksa main healer bakal ke counter sama Loi-nya RRQ. Terus juga kedua, RRQ punya Aldok. Ultinya Aldok itu kan bisa buka map cuy. Nah jadinya bisa dikomboin tuh sama ultinya Loi. Aldok ulti, musuhnya kelihatan nongkrong di mana, lu grebek samperin pakai ulti Loi. Gitu cuy teorinya. Tapi balik lagi ya, ini cuma teori. Last pick, Onyx pick Nata. Nah ini gue juga kaget juga sih, kayak walaupun emang Nata ini hero signaturnya Baloyski, di game-game sebelumnya juga sering banget di ban Natanya. Cuma pick Nata di sini aneh banget cuy. Pertama, Onyx butuh hero tebel. Ya lu lihat aja dari hero yang TB di Onyx itu cuma Tante Esme doang. Itu kan nunggu late game kan. Nata tebel dari mana ya? Kedua, dari RRQ yang bisa di lock Nata itu cuma Lancelot sama Loi. Sisanya badak semua. Jadi kayak pick Nata di sini sebenarnya bukan pick yang bahaya-bahaya banget cuy. Tapi walaupun gitu di sini Natanya juga bagus buat nutupin early game gitu. Soalnya lu bisa lihat 4 hero-nya Onyx kan powernya dari mid ke late game tuh. Yang dari early udah ngaceng tuh nggak ada. Jadi Nata di sini buat nutupin early-nya enak lah. Dan oke aja, itu aja draft pick-nya cuy. Buset, buat draft aja ngos-ngosan gue. Game-nya mulai. Oke, di sini RRQ start dari buff biru. Dan Onyx di sini bisa lu lihat agak beda. Biasanya kalau call-nya di atas, ini kan call-nya di atas nih. Biasanya jungler tuh kalau call-nya di atas ya start buff-nya tuh buff yang deket call gitu. Buff yang di atas. Kalau RRQ buff biru, kalau Onyx buff merah. Tapi nggak gitu, Onyx mulainya dari biru dulu cuy. Lu bisa lihat tuh Nathannya tuh dari biru dulu kan. Dan habis itu Doi nggak maksa buat rebutan call di kali. Karena emang ya lu bisa lihat hero-heronya Onyx PH itu di mid kalah cuy. Kalau dipaksa war ntar rugi sendiri. Ya RRQ pakai Lancelot, pakai Loi, Kufra yang early game damage udah nggak ngotak. Jadi di sini Onyx nggak maksa. Lah Nata kan bisa war di early game tuh, damage-nya sakit. Iya bisa war, cuma di sini gawainya Nata tuh bukan buat war dulu. Dia digunain buat GP gold lane-nya dulu.
ngejagain Haritnya Marky, sekalian ngebully Bang Sin di lane. Kayak lu lihat tuh, Bang Sin sampai buang flicker kan. Ini Aldok buang flicker tuh udah untung banget buat Onyx. Karena ntar kedepannya Bang Sin gampang digeng. Dan gak cuma itu, Bang Sin juga di sini di freeze lane. Bisa lu lihat juga di situ Bang Sin takut buat ngambil gerobak duitnya. Karena emang Natanya ngendok di situ tuh. Jadi Bang Sin masih seret, masih level 1. Sedangkan Marky udah level 2. Oke, balik lagi ke junglernya nih. Di sini rotasi Kairi. Ini dia karena dia tahu timnya itu bakal main pasif dan dia juga pakai MM, gak main assassin kayak di game 1 game 2. Jadi rotasinya di sini lebih pasif cuy. Habis ngambil buff biru, dia langsung ngambil jungle yang di sini. Yang padahal jungle di sini, ini biasanya kalau kita main jungler nih, ini dicuekin nih si Jamet ini. Albertnya nggak ngambil tuh. Nah, kenapa diambil sama Kairi? Karena biar ntar pas mau turtle, itu Kairi nggak ketinggalan level sama Albert. Nggak ketinggalan satu jungle gitu maksudnya. Soalnya Albert kan tadi udah ngambil buff biru, udah ngambil call juga, udah menang satu jungle gitu. Nah, Kairi daripada jungle yang ini nganggur, ya udah ambil aja. Jadi kayak walaupun Albert dapat call, si Kairi ini nggak ketinggalan jungle gitu, nggak ketinggalan level lah intinya. Dan keuntungan Kairi ngambil jungle yang ini juga biar Albert nggak ngambil jungle yang ini. Soalnya rotasi jungler dari atas ke bawah itu kan biasanya dari biru, terus ke call yang ini nih, terus ke sini, terus ke merah, terus ke sini, terus ke lomang, terus yang terakhir sebelum turtle itu ngambil jungle yang ini. Nah, karena jungle yang ini udah dimakan sama Kairi, Albert pas mau ngecek, lah kok hilang? Gitu. Gila. Padahal gue nggak bisa tuh main-main kayak gitu tuh. Tapi kurang lebih kayak gitu. Lanjut di sini R7 langsung motong minion bawah karena udah mau menit turtle kan. Kalau nggak dipotong kayak gini ntar telat rotasinya. Tapi di sini Baloyski nggak ngasih gitu aja. Dia tahu kalau timnya itu belum siap turtle, jadi ya udah R7 digaruk di situ biar gagal motongnya. Nah, di sini Onyx langsung mulai inisiasinya tuh. Karena Doi ngelihat Clay sendirian, nggak ada yang jagain. Langsung aja tuh pantatnya digaruk, kraus. Kairi juga langsung lompat ke depan, set. Tapi Clay masih ada flicker. Finn sama Albert juga langsung nge-backup. Natanya kelihatan, kena biji kufra, sat, first blood. Ini sebenarnya nggak jelas banget sih, tapi first blood. Lanjut, karena Natanya mati, RRQ pede buat turtle. Nggak jadi turtle. Albert retinnya lagi nggak ada, tadi habis dipakai. Dan Clay sekarat, jadi nggak jadi turtle. Dan gue cepetin ya. Nah, di sini karena RRQ pengen nge-turtle lagi, karena tadi nggak jadi, Bang Sin langsung ulti buat buka map. Bisa lu lihat di sini hijau-hijaunya hilang, berarti Bang Sin udah buka ulti. Dan hero-heronya Onyx kelihatan kan pada di mana. Jadi mereka balik bang. Skip aja turtle-nya, skip. Onyx langsung pada balik. RRQ dapat turtle gratis. Dan emang beda banget sih gameplaynya Onyx PH yang ini. Ya karena mungkin pakai MM kali ya cuy. Soalnya 2 game yang sebelumnya itu kan Kairi main assassin tuh. Assassin tabrak yang emang harus galak dari awal. Tapi karena sekarang main MM jadi lebih pasif. Tapi di sini Onyx gak diem. Di sini Onyx tahu kan RRQ nge-turtle. Dan lu lihat, karena mereka nggak bisa dapat turtle di bawah, at least mereka bisa lah ngepet di atas, dapat duit dari turret. Dan ini yang sering gue bilang sih cuy. Kalau misalkan nggak bisa kontes turtle ya jangan maksa gitu. Ambil aja duit turret kayak gini nih. Soalnya duit turret sama duit turtle tuh mirip-mirip. Dan lu bisa lihat tuh, malah duitnya Onyx kan yang unggul. Tapi RRQ di sini langsung respon, langsung cepet rotasi ke atas. Clay tele dari mid langsung ke atas, langsung backup biar turretnya nggak hancur. Dan Onyx langsung bubar. Tapi di sini Kairi nggak balik nih, dia malah ambil ke lomang. Dan Kairi nggak ada skill kabur dong, dia pakai retri kecuali pakai ulti doang kan. Tadi ultinya udah dipakai, ya udah digas aja kan sama RRQ, ditarik bijinya, Bang Sin langsung skill 2, flicker, Kairi kena stun, Finn langsung meluk, flicker juga, Kairi mati. Tapi Onyx juga langsung nukerin Clay-nya dari belakang, Clay-nya mati. Saya masih untung buat RRQ sih, karena yang dari Onyx kan jungler yang mati tuh. Dari RRQ cuma supportnya doang, cuma mid lane-nya doang. Tapi kalau misalnya kalau lihat gameplaynya si Baloyski ini emang ya sebenarnya bukan buat nyulik-nyulik, bukan cuy. Dia ini nata-nata yang nyari info sama ganggu-ganggu aja. Kayak gini nih, Bang Sin aja mau ngambil stack susah banget, digaruk-garuk mulu.
Terus ini Finn juga mau recall, digaruk. Mau recall lagi, digaruk lagi. Udah gaweannya itu doang sebenarnya. Ganggu-ganggu doang. Dan itu ganggu banget cuy. Karena ya ngedelay banget. Kayak yang tadinya Finn udah bisa recall, bisa setup yang lain, ini dilama-lamain. Terus juga gerakannya si Hinata ini gak bisa diprediksi kan. Orang doi ngilang. Dan setelah drama-drama recall delay tadi, RRQ tahu nih si Hinata ini udah gak ada mana. Gak mungkin dia ngendok di gold lane lagi. Udah pasti recall. Langsung tuh RRQ OTW ke atas. Haritnya udah pasti sendiri kan. Haritnya di tushball. Set. Doi mati. Lanjut mau turtle lagi. Di sini R7 udah siap buat motong lane lagi. Cuma langsung diusir sama Kairi karena Doi juga tahu kan kalau RRQ lagi pada di atas, jadi udah pasti R7 sendirian di bawah. Dan di sini momen RRQ dapat momen cuy. Baloyski ngelihat Clay sendirian lewat gang setan. Ini gang ini nih kalau gue bilang gang setan karena kalau lewat situ tanpa coveran itu suka banget dibegal sama musuh, ya nggak sih? Begal sama tank musuh, sama mage. Pokoknya di sini tuh rawan banget buat dibegal. Gue juga sering banget tuh kalau misalkan main mage, gue lewat situ tiba-tiba hero gue hilang. Nah karena Clay sendiri, langsung dong Baloyski tanpa banyak bacot garuk-garuk. Ada Parsa juga dari kanan. Tapi ternyata itu bait doang cuy. Masih ada Finn dari belakang ya kan. Natanya juga langsung ditabuk. Parsa udah ulti, tapi lagi nggak kena. Udah pakai flicker juga, tetap gak kena juga. Ya udah Baloyski mati. Dan karena si hater juga udah flicker, ya udah ada minion juga kan. Albert langsung sing cerot. Ini RRQ udah pegang banget sih momennya. Apalagi turret bit udah diambil, udah pasti kayak rotasinya RRQ bakal lebih enak gitu. Belum turtle gratis lagi. Ya elah. Dan karena RRQ udah dapet momen, lagi megang tempo banget nih. Ya udah tinggal dominasi aja kan semua jungle ya. Makanya di sini lu lihat Clay-nya langsung ulti ke dalam buat nyari-nyari orang. Haritnya kepleset. Oh enggak cuy. Dia udah denger ada bunyi-bunyi loyo di situ. Ada Tante Esme lagi joget-joget sama buff. Ya udah. Karena damage Albert udah nggak ngotak, sikat aja nih janda. Tapi juga nih karena Albertnya udah combo-combo ke Tante Esme tadi, Marky langsung ulti tuh. Cetang ceting. Albert kena outplay dan mati cuy. Dan kenapa Finn yang nggak cover Albert? Kan Finn sebenarnya bisa nutupin Albert kan pakai bola-bola bijinya tuh. Tapi enggak di sini karena di sini Finn lebih nge-cover ke Clay-nya cuy. Soalnya Clay-nya kan di belakang tuh. Natanya juga posisinya di belakang. Ya udah Natanya ditutupin tapi Albert mati. Dan Bang Sin datang kan langsung dari Manado. Shoo! Cerot. Flicker, cerot, Harit mati. Tapi Bang Sin mati juga. Jadi gimana cuy kalau lihat dari sini? Siapa yang untung, siapa yang rugi? RRQ bisa dibilang rugi cuy karena yang mati kan jungler sama gold lane-nya tuh. Onyx yang mati XP lane sama gold lane-nya doang. Lanjut gue skip lagi. Ini karena game-nya lama ya setengah jam, jadi gue agak cepetin ya cuy ke yang menurut gue penting-penting aja. Karena kalau kelamaan ntar kebanyakan iklan cuy, ntar lu gak nyaman nontonnya kan. Dan oh iya betul, kalau misalkan ada iklan jangan lupa di skip ya. Gue juga nggak tahu kenapa videonya banyak iklan. Oke, turtle yang ketiga. Di sini RRQ udah ngeramein daerah atas, daerah turtle. Turtle-nya di atas juga, jadi sekalian turtle, sekalian ngambil turret atas juga. Dan masih sama, Onyx masih main pasif, nggak mau ngelawan balik dan nggak mau ngedefend turretnya juga. Kayak lo bisa lihat turretnya dibiarin hancur aja tuh. Turtle juga mereka nggak set up karena mereka tahu kalau war udah pasti mereka kalah gitu kan. Itemnya belum pada jadi. Tapi walaupun pasif, Onyx tuh selalu punya hal yang bisa dilakuin cuy. Contohnya ini nih, di sini lu bisa lihat Natanya Baloyski jalan-jalan kan ke atas. Jalan-jalan, nyari angin, nyari info juga. Wih, RRQ rame banget di atas. Di atas ada 40 orang. Oke, kalau misalkan di atas ada banyak orang, berarti Bang Sin di bawah sendirian. Jadi di sini, Glarski langsung aja tuh nge-cut minion bawah. Tujuannya buat apa? Buat nge-setup nge-gank Bang Sin. Karena mereka udah nggak bisa lah nge-setup turtle. Setup aja nge-gank Bang Sin. Dan Bang Sin nggak cut lane juga kan tadi. Udah pasti dia bakal nunggu di tower, nunggu minionnya dateng. Dan pas Bang Sin mau ngambil minion, langsung dikeroyok tuh satu negara. Bakbuk. Bang Sin digebukin, mau kabur,
mau lapor apa-apa nggak bisa, Bangsin mati. Nah ini yang menurut gue gameplaynya Onyx nih bisa ngimbangin RRQ yang agresif tadi dengan cara tuker-tukeran terus cuy. RRQ dapat turtle, tapi Onyx dapat Bangsin sama turret bawah juga. Dan ini semua bisa jalan karena ya si Nata de Coco ini yang jalan-jalan terus nih. Jalan-jalan doang sebenarnya dia tugasnya cuy. Jalan-jalan, liatin orang, ngasih info. Nah dari info yang didapat itu, Onyx bisa bikin desisi. Anjay desisi gitu. Profesional banget bahasanya. Ya intinya Onyx tuh bisa tahu mau ngelakuin apa aja gara-gara si Nata ini ngecek-ngecek mulu posisi RRQ di mana. Jadi kayak walaupun RRQ dapat ini, Onyx dapat itu. Terus kayak gara-gara itu juga bisa lo lihat duitnya RRQ sama Onyx nih selisihnya gak beda jauh cuy. Cuma selisih secengan doang tuh. Padahal dari kill, dari objektif turtle, RRQ dapat turtle 3 kali, dapat turret lebih banyak juga, tapi duitnya Onyx masih bisa ngimbangin. Dan ya kesel juga gak sih kalau misalkan ada nata-nata gini nih. Kayak musuhnya map hack gitu. Kita mau ngapa-ngapain diliatin. Terus kalau ada yang bisa diculik, kayak di sini Clay ini sendiri nih. Ya nggak sendiri tapi bisa diculik langsung. Tuh, set langsung hilang, gila cuy. Itu Clay mungkin lagi geser map, lagi beli item, lagi ngelamun bentar digaruk, tiba-tiba hero-nya hilang, kan kaget juga. Dikerai nggak sempet. Cuma walaupun kayak gitu juga si Baloyski ini sering mati juga. Ntar juga lo bisa lihat matinya si Baloyski ini juga yang paling banyak tuh. Karena gunanya Nata di sini tuh yang penting nyari info aja. Mati nggak mati urusan ntar, nyulik gak nyulik juga urusan ntar. Dan gue cepetin ke menit-menit Lord. Karena di sini objektif RRQ emang harus Lord dulu buat masuk ke high ground-nya Onyx. Nah Lord bentar lagi muncul nih. Onyx masih sama kayak strategi yang turtle ketiga tadi tuh. Jadi di sini Lordnya di atas kan. Daripada Onyx war di Lord yang gak tahu menang apa enggaknya, mereka geng lagi tuh Bangsinnya di bawah ramean. Cuma di sini Bangsin sadar dan masih ada flicker kan dia. Nah terus anak-anak RRQ yang lain juga sadar bakal digituin lagi sama mereka. Jadi mereka langsung tele ke bawah pakai ulti Loi. Terus di situ war gitu nggak jelas, tapi war yang nggak jadi. Dan ini hatred hoki banget recall. Iya banyak yang bilang hoki sih dia. Tapi menurut gue ini bukan hoki cuy. Kenapa gitu? Karena hatred udah nyadar duluan gitu RRQ bakal nge-backup Bangsin langsung. Jadi gini nih, gue ulang. Pas Onyx mau geng Bangsin, mereka ke bawah kan. Dan hatred nyamperin Bangsinnya pakai burung. Nah, pas nyampe, taunya Bangsin masih ada flicker, Bangsinnya kabur, dan di situ ngegengnya nggak jadi kan. Nah, gak banyak mikir, hatred langsung recall. Karena dia tahu, oh udah nggak jadi ngegengnya. Gue udah pakai burung juga. Kalau gue jalan kaki dari sini ke sini udah pasti bakal dibegal di sini. Jadi recall aja lah. Ini mikir-mikir cepat kayak gini keren banget sih. Kayak jarang gitu ada orang yang mikir cepat kayak gini cuy. Nah jadinya warnya nggak jadi. Lanjut karena warnya nggak jadi, RRQ set upload lagi dong, balik lagi ke atas. Dan Onyx kayak tadi lagi, mereka pakai strategi yang sama banget, diulang-ulang. Baloyski nyari info musuhnya lagi di mana. sorry. Baloyski nyari info musuhnya lagi di mana. Di bawah nggak ada orang nih. Gas aja Bangsin lagi. Anak-anak Onyx langsung ke Bangsin. Rame banget tuh di situ, ada 1, 2, 6 orang di situ membangsin. Ya udah Bangsin mau ulti buat kabur juga. Mau ulti kemana cuy? Orang musuhnya di situ semua. Dan Bangsin mati lagi. Tapi RRQ dapat Lord. Nah sekarang gue bahas dulu nih. Bahas detailnya kenapa Onyx gak mau war di Lord, kenapa Onyx selalu ngegeng Bangsin, dan kenapa Bangsin sendirian mulu. Pertama, kenapa Onyx gak mau war di Lord? Padahal secara fase ini kan udah mau masuk ke late game nih. Duit juga udah lumayan lah, gak kalah-kalah amat. Kalau war di Lord juga ada chance buat menangin warnya gitu. Nah gini cuy, Onyx gak mau war di Lord karena pertama kalau misalkan war di Lord mungkin bisa 4 lawan 5. Soalnya Onyx 5 hero kan di situ. RRQ 4 hero tanpa Bangsin. Tapi Bangsin juga bisa tiba-tiba datang pakai ulti. Jadi hitungannya tetap 5 lawan 5. Jadi chance buat menang warnya itu masih 50-50 gitu. Terus kayak walaupun RRQ misal dapat Lord, itu sebenarnya nggak masalah buat Onyx karena Onyx punya 2 hero high ground dan 2 hero high ground ini kuat banget. Nata sama Parsa itu base-nya walaupun pakai Lord juga susah banget ditembus cuy. Jadi kasih aja lah Lordnya, ntar kita defend aja. Dan itu pertanyaan pertama ya. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa Onyx geng Bangsin mulu? Ya karena Bangsin di bawah mulu cuy. Dan kenapa Bangsin di bawah mulu? Ya karena gameplaynya Aldok tuh kayak gitu biasanya. Selalu main 4-1. 4-nya bareng, 1-nya Aldok. Dan Aldoknya ini biasanya sendiri.
Kenapa sendiri? Karena sekalian split push, kalian nyari stack biasanya. Nah ntar kalau si 4 ini war, Aldognya tinggal datang tuh pakai ulti. Gitu biasanya gameplaynya Aldog cuy. Dan mungkin karena Onyx udah tahu gameplay kayak gini, ya udah di counter tuh gameplaynya. Lanjut, tadi RRQ dapat Lord. Dan gue skip sampai Lordnya mau masuk nih. Dan lu bisa lihat pas Lordnya masuk masih lembek ya kan. Onyx punya Nathan mau Parsa yang nahannya kuat banget, jadi ya masih bisa ditahan Lordnya. Terus kayak di sini Baloyski juga nyekaratin Albert cuy. Jadi teman-temannya bisa ngurusin Lordnya. Jadi Lord pertama ini ya pemanasan doang lah, pemanasan. Dan udah momen ini tuh Onyx mainnya lebih pasif lagi, lebih sabar lagi. Dan RRQ juga harus sabar cuy. Sabar nunggu Lord selanjutnya gitu. Karena gimana ya? Dari draftnya lu lihat nih RRQ 4 melee 1 range. Ini 4 hero ini jarak dekat semua. Dan buat mukulin turret susah banget. Deket turret dikit di ulti Parsa, disuntik Nathan. Jadi ya harus sabar nunggu Lord lagi buat masuk ke high ground-nya. Dan Lord kedua muncul. Di sini RRQ udah setup. Onyx mulai bingung nih antara gangbang Xin apa war di Lord. Karena udah pasti kalau misalkan gangbang Xin, RRQ langsung siap-siap buat backup. Jadi ya udah Onyx bingung. Lordnya gratis lagi buat RRQ. Nah abis Lord, RRQ langsung pada tele tuh ke jungle-nya Onyx. Kenapa mereka ngelakuin ini? Karena buat masuk ke base-nya Onyx, at least RRQ harus bunuh 1-2 hero-nya Onyx cuy. Soalnya kayak yang gue bilang tadi, high ground-nya Onyx ini kuat banget buat nge-defend. Jadi ya udah di sini Baloyski diculik. Nah, pas nggak ada Baloyski gini kan nggak ada yang ganggu-ganggu di belakang tuh. Jadi ya lumayan lah dapat turret dalam tipis-tipis. Tapi tetap Onyx masih kuat. Hero-hero clear minionnya, Nathan sama Parsa ini kalau masih hidup susah banget buat ditembus cuy. Haritnya Marky juga udah jadi di sini. Dia bisa ngusir-ngusir mundur anak-anak RRQ biar nggak ngehit base pas minion RRQ masuk. Dan ya udah RRQ mundur lagi. Tapi Baloyski udah hidup lagi nih. Dia langsung muter ke belakang kan dari samping. Pas anak-anak RRQ mau balik, dibegal sama dia. Tuh, lu lihat tuh. Wih, kamera. Nah, ya itulah Clay mati dibegal sama Baloyski. R7 juga udah sekarat, digaruk-garuk mati juga. Tapi seriusan walaupun udah ngebalikin kayak gini, Onyx masih belum bisa nge-push karena emang udah kehilangan objektif banyak banget. Turretnya udah botak kan, tinggal sebiji doang. Jadi ya udah Onyx mainnya di sini cuma pakai strategi defend sampai blunder. Sampai RRQ benar-benar kena wipe baru bisa nge-push. RRQ ngelord yang ketiga kali. Dan di sini Baloyski pengen nge-cut minion bawah biar nanti bisa war di Lord, nggak perlu mikirin minion yang di bawah. Soalnya pas Lord kedua kan minion bawahnya maju terus tuh. Ya udah di-cut aja sama dia. Tapi ketemu sama Bang Xin di situ. Ya udah di ulti, disamperin juga sama Clay, Baloyski mati. Dan RRQ dapet Lord lagi 3 kali. Nah, masih sama kayak strategi sebelumnya, abis dapat Lord, RRQ langsung tele ke jungle Onyx PH. Tujuannya buat nyulik-nyulik lagi hero yang Onyx PH. Dan di sini pas banget ada Parsa sama Nathan cuy. Ini kalau RRQ dapat Parsa atau Nathan udah pasti jaminan end sih cuy. Set, taunya Parsa sama Nathan bisa kabur kan, malah RRQ yang dibalikin. Damage Nathan juga udah late game, udah jadi banget tuh, nggak ngotak banget. V-nya akhirnya mati, Clay-nya juga mati. Tapi seriusan cuy, ini kalau misalkan RRQ dapat Nathan atau Parsa, itu change buat end-nya gede banget. Soalnya cuma 2 hero itu yang clear minionnya cepet. Tapi karena nggak dapet ya udah, Onyx clear Lord-nya lagi, defend terus. Dan RRQ kalau pengen menang ya itu cuy, antara war di luar base-nya Onyx atau ngambil Parsa atau Nathan-nya tadi tuh. Terus buat lo pada yang suka bilang Bang Xin gak ada impact, gak ada gunanya di game ini, sebenarnya susah juga jadi Bang Xin cuy. Ya lu dari 5 hero ini mau lock siapa coba? Nathan ada WON, Harit bisa purify, bisa loncat-loncat juga. Nathan ada skill 2, gak bisa di hit. Esme badak banget, cuma Parsa doang. Itu gue kalau Parsa yang gak Winter. Kalau Winter susah lagi mau ngincar siapa cuy. Dan skip lagi, lanjut lot terakhir. Masih kayak biasa RRQ pakai strat 4-1.
Onyx di sini nggak mau kontes, lu bisa lihat mereka takut-takutan di dalam dempet-dempetan tuh. Tapi ya udah dikasih lagi Lordnya. Habis Lord, Clay tele lagi. Tapi sekarang telenya tuh nggak ke jungle, sekarang telenya ke atas. Karena lu bisa lihat tadi kan Natanya di atas tuh. Jadi kelihatan kan Natanya lagi ngewe sama minion. Ya udah Natanya di geng, set bangsin skill 2 flicker, set set set. Set set digocek. Set set Albert gacha semak, gacha lagi nggak hoki gacanya. Emang ngeselin banget kan Nata di game ini. Dan pas Lordnya masuk, Bang Sin langsung lock parsanya tuh. Set langsung terbang kan, tapi nggak jadi. Di sini yang gue lihat malah si Baloiskinya nih, ini ganggu banget. Lu lihat nih Natanya, langsung lock Albert, crot. Albertnya sekarat, dia emang mati, cuma bikin Albert sekarat cuy. Dan hero-hero yang bisa masuk ke belakang Onyx PH kan cuma Albert doang tuh. Bang Sin udah mau masuk tapi nggak jadi kan tadi. Jadi ya karena Albert udah sekarat, udah pasti Albert mundur. Otomatis Kairi sama Hatred pede buat war di situ. Apalagi buat Markinya tuh, Markinya malah ngeselin banget Haritnya di sini. Mau lock Harit pecicilan, dibiarin tapi ngeselin. Ya udah Onyx masih bisa defend dan Bang Sin mati lagi. Nah di sini Onyx mulai dapat momen nih, mereka langsung push mid, mereka rapihin minionnya. Dan Ricky udah sadar nih, anak-anak Onyx udah di luar, saatnya war ya sih. Dari tadi dalam mulu. Ya udah, Ricky mulai inisiasi, Kufranya Vin tele ke sini, lompat, set, yeah. Tapi karena Baloiski ngeliat Clay sendiri, langsung digas tuh di situ. Clay digaruk, ketiban ulti Parsa juga sekali, langsung mati. Dan walaupun di sini Vin nangkep Parsanya, warnya di sini kelihatan oke buat Ricky, tapi nggak juga cuy. Soalnya bisa lihat Albert di sini nih. Di pojokan sini masih bingung, ini Natanya lagi di mana? Karena Natanya sakit banget kalau misalkan Albert gak hati-hati. Bisa tiba-tiba sekarat, tiba-tiba keculik mati. Jadi pas scene di depan kayak gini, yang backup cuma R7 sama Vin, yang mana R7 sama Vin si ada damage tuh. Ya udah scene yang mati. Hatrednya selamat tadi pakai Winter sama Immortal. Ya udah Onyx makin ngaceng lagi kan, udah 2 mati ya kali, langsung diem bae di base. Langsung push 3 lane mereka. Dan di sini jeleknya RRQ tuh nggak punya hero high ground cuy. Hero yang clear minionnya cepet siapa coba? Lane setot doang, itu dia harus buang-buang skill combo gitu. Jadi kayak Onyx ya gampang banget buat dapetin turretnya RRQ. Mereka punya MM, punya Harit, Albertnya di lock mulu sama Baloiski juga. Ya udah, congrats buat Onyx. Nice try buat RRQ. It's okay. Ini game yang panjang banget kayak punya gue, cuma emang banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil, kayak ya lo harus sabar gitu kan. Ini 2 tim ini sabar banget cuy, gila. Gue nih kalau misalkan di posisi RRQ, gue dapet Lord, ya udah gue sangean kan, masuk aja gas, nggak peduli mau mati mau apa juga bodo amat. Tapi RRQ sabar banget nunggu momen. Kalau gue jadi Onyx juga udah 4 kali Lord ya kali masih defend aja, suren lah. Tapi enggak cuy, di sini dua-duanya tuh sabar banget. Dan ya udahlah, kalau misalkan udah kalah tuh nggak usah dihujat-hujat gitu. Gak usah report nggak jelas juga, kayak norak banget cuy report itu. Kalau emang kalah ya udah nggak sih, kalah emang belum rezeki. Ya coba aja kalau lu di posisi mereka gitu, lu kena tekanan di mana-mana. Gua kalau jadi mereka sih stres kali ya. Ya kan dituntut buat jago, dituntut buat menang, dituntut bawa piala, bawa ini itu, dituntut mengharumkan nama bangsa. Beban banget sih buat gue ya. Dan gue tahu emang itu gawean mereka, cuma kan ya mereka juga manusia cuy, bisa stres juga nggak sih? Jadi ya udahlah, applause aja gitu buat RRQ. Anjay, udah kasih yang maksimal. Ntar juga masih ada turnamen lain kan. Dan oh iya, satu lagi ini gue mau curhat aja ya. Kalau lo pengen skip ya udah bodo amat sih. Buat lo yang pengen ngedukung, entah lo dukung apa aja ya, dukung tim dukung ini, dukung itu, dukung apa aja, ya udah dukungnya sebisa lo gitu. Dan gak usah ekspektasi apa-apa cuy.
Karena kalau lu berekspektasi tinggi, ntar jatuhnya lu kecewa sendiri. Kayak contohnya misal gue main di M3 nih, misal. Terus lu ekspektasi gameplay gue tuh bakal jago banget, bakal bantai-bantai. Ntar kalau misalkan lu lihat main gue nggak sesuai sama ekspektasi lu, main gue jelek, ya lu bakal kecewa sendiri. Sama kayak lu dukung satu tim gitu. Mungkin lu seneng kan misalkan pas tim yang lu dukung tuh menang terus. Dan ekspektasi lu ke tim itu bakal selalu menang terus gitu. Dan pas timnya kalah, lu nggak terima. Lu salahin ini, salahin itu. Padahal kan nggak juga, Tot. Kalau emang lagi kalah ya kalah aja nggak sih? Kan lu nggak tahu juga kondisi tim itu tuh kayak gimana gitu. Dan oh iya, terakhir sekali lagi nih. Ini buat yang suka uploadin konten gue di TikTok nih. Gue sebenarnya nggak masalah ya, kayak lu mau upload konten gue juga, atau juga suaranya suara gue gitu kan. Gue nggak masalah kalau misalkan yang dia upload itu kayak kutipan video gue gitu, kayak dikit-dikit doang, itu oke lah. Semenit 2 menit oke lah. Tapi kalau misalkan dibikinin part 1, part 2, sampai part 11, 12, 20, kayak gue yang bikin konten, lu yang enak di rumah tinggal ngangkang, record terus upload doang. Nih kalau misal lu pengen lihat skrip analisis video ini aja ada. Tuh 26 lembar Microsoft Word. Soalnya ini konten salah satu konten yang gue niat bikin ya. Belum gue ngeditnya 3 hari. Jadi kayak lu kalau pengen upload ya jangan semuanya dong bujang. Kan kalau lu pengen nonton semuanya tinggal mampir ke channel gue aja, Tot.